Halo Pak, oh gimana? Oh harus sertakan surat vaksin ya Pak? Oh, oke oke Pak, siap siap. Oke, makasih Pak. Ya, Lu kenapa nih? Ini gua dapet telepon dari perusahaan, gua keterima kerja, tapi harus sertakan sertifikat vaksin. Nah, gua masih takut, katanya vaksin itu ada efek sampingnya, gitu. Lu gak usah takut tau, Pak Jokowi ini udah vaksin, masa lu takut? Itu udah pasti aman gak sih? Makanya waktu pemerintah buka vaksin gratis, gue ikut daftar. Gue juga waktu itu mikirnya gitu sih, gue sempat lihat influencer kayak Raffi Ahmad nge-share pengalaman vaksin mereka, dokter-dokter juga nge-share. Jadi gue ngerasa, ya vaksin itu aman gitu. waktu awal-awal COVID-19 juga di desa gue ramai juga tuh, terus ada spanduk yang dipasang tentang vaksin, terus ada sosialisasinya juga, jadi gue ikut dia terus gue jadi banyak info tentang vaksin. Tapi gua masih ragu nih, soalnya katanya banyak cerita simpang siur tentang efek sampingnya dari vaksin gitu. Efek samping itu wajar tahu, paling juga cuma pusing sama nyeri di tangan. Kan tubuh kita juga ngebentuk antibodi, ya nggak sih? Dan pun sekarang udah banyak bukti vaksin yang aman, lihat aja di berita atau di media sosial. Kalau kita vaksin, kita bisa bantu melindungi orang-orang sekitar juga. Iya juga ya, kayaknya gua mesti nyari info lebih lengkap nih tentang vaksin. Kalau kalian bisa vaksin, gua juga bisa dong. Yuk kapan-kapan kita bareng-bareng vaksin. Nggak mau, udah. Salah satu strategi PR offline dalam kampanye vaksinasi COVID-19 adalah pemanfaatan media konvensional seperti televisi dan radio. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan edukatif terkait pentingnya vaksinasi, keamanannya, dan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Program-program televisi menghadirkan testimoni dari tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan penyintas COVID-19. Sementara itu, radio terutama di wilayah terpencil berperan penting dalam menjangkau masyarakat menggunakan bahasa lokal dan format tanya-jawab yang interaktif. Surat kabar dan majalah juga membuat artikel edukatif dan iklan layanan masyarakat yang dapat memperkuat pemahaman publik secara luas. Penyuluhan tatap muka menjadi strategi penting untuk menjangkau warga secara langsung. Melalui kerjasama antara puskesmas, RT RW, hingga posyandu, tenaga kesehatan memberikan edukasi seputar vaksin melalui sesi diskusi, pembagian brosur, dan penjelasan prosedur vaksinasi. Kegiatan ini juga dilakukan di pasar, sekolah, dan tempat ibadah dengan pendekatan kultural dan bahasa lokal, agar pesan lebih mudah diterima berbagai lapisan masyarakat. Strategi ini terbukti efektif mengurangi keraguan dan mempermudah kepercayaan terhadap vaksin. Tokoh lokal seperti pemuka agama, tokoh adat, dan selebritas daerah dilibatkan dalam kampanye. Mereka secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap vaksinasi dan memberikan testimoni melalui berbagai media lokal melalui forum komunitas. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat, khususnya di daerah dengan kepercayaan tinggi terhadap figur lokal. Selain itu, media visual seperti spanduk, poster, dan billboard dipasang di area strategis seperti terminal, pasar, dan jalan utama. Desain visual dibuat menarik dengan slogan yang mudah teringat seperti "Ayo vaksinasi" atau "Lindungi diri dan keluarga". Mobil keliling atau mobil vaksinasi digunakan untuk menjangkau daerah padat dan terpencil. Selain menyediakan layanan vaksinasi langsung, mobil ini juga menyampaikan informasi edukatif melalui pengeras suara. Kadang disertai sesi informasi singkat di lapangan untuk menjawab langsung pertanyaan warga. Setelah strategi offline, kampanye PR berlanjut ke ranah digital untuk menjangkau masyarakat yang aktif di media sosial dan platform daring. Kampanye PR online memiliki 4 tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran akan vaksin, membangun kepercayaan, menangkal hoaks, dan mendorong partisipasi publik. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi edukasi berbasis data melalui infografis, video, dan artikel populer dari sumber resmi. Kampanye juga melibatkan influencer, dokter, dan selebritis sebagai case opinion leader untuk memperkuat pesan kampanye. Metode storytelling digunakan dengan menyebarkan kisah-kisah pribadi dari masyarakat yang sudah divaksin, menambah unsur empati dan kedekatan.
Platform digital yang digunakan meliputi Instagram dan TikTok untuk kampanye visual dengan tagar seperti "Ayo Vaksin", Twitter untuk membantah hoaks secara cepat, YouTube untuk video edukasi, dan podcast medis, serta Facebook untuk menjangkau komunitas lokal. Website resmi pemerintah menjadi sumber utama informasi valid seputar jadwal dan lokasi vaksinasi. Contoh kampanye yang berhasil adalah "Ayo Vaksin" yang melibatkan Kemenkes dan influencer di berbagai platform. Selain itu, program tim Halo dari WHO di TikTok efektif menjawab mitos vaksinasi melalui format video pendek dan ringan. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pendaftar vaksin dan keterlibatan publik secara daring. Namun, tantangan masih ada, termasuk penyebaran hoaks di WhatsApp, keraguan publik, serta keterbatasan akses internet di wilayah tertentu. Sebagai rekomendasi, kerjasama dengan komunitas lokal perlu terus diperkuat. Penggunaan AI dan Big Data penting untuk mendeteksi disinformasi lebih cepat. Dan yang tak kalah penting, segmentasi pesan perlu disesuaikan dengan usia, wilayah, dan latar belakang masyarakat agar kampanye tetap relevan dan tepat sasaran.